Saatnya kita belajar mengenal bagian-bagian dari web Joomla. Setelah proses instalasi selesai dengan menggunakan data sampel Joomla, maka Anda akan mendapati bagian front end dan bagian back end dari web Joomla. Front end adalah bagian halaman di luar administrator, dan bagian backend adalah bagian halaman yang dipakai oleh administrator untuk mengelola web Joomla. Bagian frontend hanya bisa diakses oleh para pengguna saja, sedangkan bagian administrator hanya bisa diakses oleh administrator web. Pada layar monitor bisa Anda lihat, ini adalah tampilan default dari front-end web Joomla setelah proses instalasi dengan menggunakan data sampel. Pada dasarnya web Joomla mempunyai tampilan front-end terbagi atas 4 layout utama, yaitu header, navigasi, konten, dan footer. Joomla terdiri dari beberapa komponen utama sebagai penyusunnya, antara lain modul, yang kedua komponen, ketiga plugin, dan keempat template. Pertama, kita akan mencoba mengenal apa itu modul. Modul adalah suatu aplikasi atau semacam widget yang berdiri pada suatu posisi pada layout tertentu. Modul biasanya harus diinstal terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Anda bisa lihat pada tampilan front-end ini ada beberapa contoh modul, antara lain modul menu, ada pulse, ada latest news, dan sebagainya. Biasanya modul menempati pada bagian layout header, navigasi, dan footer. Berikutnya adalah komponen. Komponen adalah suatu aplikasi web Joomla yang biasanya dia menempel pada suatu menu dan tidak bisa berdiri sendiri pada suatu layout tertentu tanpa aplikasi yang lain. Sebagai contoh, Pulse ini adalah modul, dan di dalam modul terdapat komponen Pulse. Jadi yang membedakan antara modul dan komponen adalah jika modul dia bisa berdiri sendiri dan menempati satu layout sendiri pada template, sedangkan komponen dia
menempel pada menu dan tidak berdiri sendiri. Kalaupun berdiri sendiri harus dipakai bersama-sama dengan modul. Seperti contoh pada modul Pulse. Berikutnya adalah yang ketiga, plugin. Plugin adalah suatu aplikasi web Joomla yang mana dia biasanya menempel pada konten. Yang dimaksud konten adalah bagian isi dari web front page ya. Sebelum menggunakannya, baik itu modul kemudian dan plugin harus di-install terlebih dahulu dan harus di-enable. Bagaimana caranya nanti kita bahas pada pembahasan tersendiri untuk bagian-bagian tersebut. Yang berikutnya adalah yang keempat, template. Template adalah suatu layout atau desain dari web yang mempunyai bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan apakah akan dipakai untuk header, navigasi, footer, atau konten. Ini adalah template default dari web Joomla. Anda bisa mendapatkan template Joomla dengan mencari melalui search engine Google. Bagian Joomla yang berikutnya adalah bagian backend. Anda bisa masuk ke area administrator web Anda. Pada layar monitor adalah kontrol panel dari web Joomla. Anda bisa lihat di sini ada beberapa menu dan icon menu. Di mana pada icon menu ini sebenarnya sudah terdapat pada list menu yang ada pada menu atas. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu bagian backend area administrator Joomla. Yang pertama adalah site. Pada menu site terdapat beberapa submenu, yaitu yang pertama control panel. Control panel seperti halnya halaman index dari administrator Joomla. Yang kedua, user manager. User manager dipakai untuk pengelola user yang berhak mengakses web. Di panel user manager Anda bisa melakukan beberapa proses kerjaan. Anda bisa menghapus, mengedit, atau menambah user baru. Berikutnya adalah yang ketiga, media manager. Media manager digunakan untuk mengelola media yang dipakai dalam website. Pada panel media manager, Anda bisa melakukan beberapa proses pekerjaan, yaitu membuat folder baru, menghapus folder atau file, menghapus folder atau file tertentu, dan atau mengupload file baru. Pada panel media manager Anda bisa melihat dengan dua tampilan, thumbnail view dan detail view. Silahkan Anda coba untuk melihat perbedaannya. Berikutnya adalah global configuration. Global configuration ini dipakai untuk melakukan setting terhadap hal utama atau bagian-bagian utama dalam web Anda yang terdiri dari halaman website sendiri atau site di sini, kemudian sistem dan server.
Anda bisa melakukan banyak konfigurasi untuk setup web Anda, baik untuk server, untuk sistem, ataupun web Anda. Ada proses di sini, icon save untuk menyimpan, apply untuk mengapply ya, artinya untuk mengaktifkan sebelum disimpan, kemudian close untuk kembali ke panel administrator. Dan yang kelima adalah logout, dipakai untuk keluar dari area administrator. Fungsi menu di sini sama dengan fungsi pada icon pojok kanan atas. Ketika Anda mengkliknya, maka akan keluar dari area administrator. Menu berikutnya adalah menus. Pada menus ada dua submenu utama, yaitu menu manager dan menu trust. Menu manager yang dipakai untuk membuat dan mengelola menu yang ada. Pekerjaan yang bisa Anda lakukan adalah bisa mengcopy menu, kemudian menghapus menu, mengedit, dan menambahkan menu yang baru. Pada menu trust, ini adalah semacam recycle bin dari menu yang pernah Anda hapus. Pada Trust Manager, Anda bisa melakukan proses restore, mengembalikan data yang terhapus, ataupun menghapusnya secara permanen ya di sini. Icon restore dan delete. Sedangkan pada bagian bawah ini adalah modul untuk menu yang sudah dibuat ya. Ini adalah bawaan dari web Joomla pada saat instalasi menggunakan data sampel. Menu berikutnya adalah konten. Pada menu konten ada beberapa submenu di mana semuanya terkait dengan konten website yang berupa artikel. Pada menu konten terdapat beberapa submenu ya, antara lain artikel manager. Pada artikel manager Anda bisa melakukan proses penghapusan, pengeditan, dan pengkopian ya, atau melakukan arsip atau unarsip. Anda tinggal pilih pada artikelnya, kemudian Anda klik pada icon-icon pada menu atas ini untuk melakukan proses pekerjaan apa yang ingin Anda kerjakan. Berikutnya adalah artikel trust. Artikel trust berfungsi sebagai keranjang sampah untuk artikel-artikel yang pernah Anda hapus. Anda bisa melakukan proses restore dan proses penghapusan secara permanen. Berikutnya adalah section manager. Section manager dipakai untuk mengelola dan membuat seksi untuk artikel. Apa itu seksi artikel nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Anda bisa melakukan beberapa proses pekerjaan, yaitu menambahkan seksi baru, mengedit seksi yang ada, menghapus
seksi yang ada, kemudian mengcopy seksi yang ada ya, atau mempublish atau mengunpublish. Berikutnya adalah kategori manager. Kategori manager digunakan untuk mengelola artikel dalam suatu kumpulan kategori tertentu. Jadi dalam satu seksi akan terdapat kategori ya. Jadi di dalam kategori nanti artikel dimasukkan. Anda bisa lihat pada panel kategori manager beberapa kategori bawaan default pada saat instalasi Joomla. Anda bisa lakukan beberapa pekerjaan ya. Menambahkan kategori baru, mengedit kategori yang sudah ada, menghapus, mengcopy, memindahkan pada seksi yang beda ya, mempublish dan mengunpublish ya. Berikutnya adalah front page manager. Front page manager ini berisi konten artikel-artikel yang dia dipublish pada posisi front page ya, halaman depan. Ada beberapa yang bisa Anda lakukan di sini. Menghapus, mengunpublish, mempublish, dan mengarsip. Menu berikutnya adalah komponen, di mana pada komponen ini adalah terdapat komponen-komponen yang Anda install. Di sini Anda lihat ada beberapa komponen yang sudah terinstall pada saat instalasi Joomla ya. Ada komponen banner, kontak, the suite, pull, search, dan web link. Anda bisa menambahkan komponen di sini jika Anda melakukan instalasi komponen baru. Berikutnya adalah ekstensi. Ada beberapa menu pada ekstensi. Yang pertama, install dan uninstall. Kita bisa melakukan proses instalasi modul, komponen, plugin, dan template atau language ya, melalui panel ini. Kita tinggal klik pada browse, kemudian pilih filenya, kemudian Anda upload ya. Berikutnya adalah modul manager. Modul manager dipakai untuk mengelola modul-modul yang digunakan dalam web Joomla. Pada panel modul manager Anda bisa melakukan banyak pekerjaan. Ada proses enable, disable, copy, delete, edit, dan new. Di sini lebih khusus lagi jika Anda perhatikan modul-modul yang ada pasti akan menempati satu posisi tertentu ya, seperti ini yang sudah di setup pada template. Kemudian akses levelnya yang pernah mengakses modul tersebut. Page di sini adalah ditampilkan di mana untuk modul tersebut. Apakah di semua halaman atau di bagian-bagian tertentu, varies ini. Atau seperti ini, kalau non berarti dia tidak di enable ya. Tipe modulnya, modul apa? Berikutnya adalah plugin manager. Plugin manager dipakai untuk mengelola plugin yang digunakan dalam
web, apa saja plugin yang kita gunakan bisa kita kelola melalui plugin manager ini. Sebelum menggunakan plugin, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan memilih plugin, kemudian Anda klik pada icon silang tanda merah ini. Anda bisa melakukan proses enable, disable, dan edit plugin. Berikutnya adalah template manager, dipakai untuk mengelola template yang ada. Bisa Anda lihat pada panel template manager beberapa template yang terinstall. Di sini Anda bisa merubah untuk tampilan template halaman web Anda. Tinggal Anda pilih template mana yang akan dipakai, kemudian Anda klik pada icon default ya untuk mengaktifkan template. Anda juga bisa mengedit template melalui dengan cara klik pada icon edit. Berikutnya adalah yang kelima, language manager, yaitu untuk mengelola bahasa yang dipakai dalam web, di mana Joomla menyediakan bervariasi modul language yang bisa Anda gunakan. Anda bisa mencari modul language ya untuk bahasa Indonesia di ekstensi Joomla. Anda bisa merubah bahasa dengan sangat mudah. Anda tinggal pilih bahasanya yang mana, kemudian Anda klik pada icon default. Berikutnya adalah menu tools. Pada menu tools ada beberapa yang biasa digunakan adalah massmail untuk mengirimkan email ke user, kemudian clean cache ya, untuk membersihkan salinan-salinan yang terdapat dalam web Anda. Biasanya fungsi ketiga ini yang dipakai untuk mengelola web ya. Di sini masuk pada area massmail untuk message dan write message. Jika Anda ingin melihat tampilan front page pada saat setelah selesai mengedit, Anda bisa klik pada icon preview. Secara otomatis nanti akan masuk ke area front page. Setelah selesai proses editing atau update web, sebaiknya Anda jangan lupa melakukan proses logout ya. Karena jika kita sampai lupa melakukan proses logout, maka tentunya keamanan dari web Anda akan terancam. Baik, untuk tutorial pengenalan front-end dan back-end web Joomla, saya cukupkan sekian. Ikuti tutorial berikutnya. Terima kasih.